Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mempelajari atau melihat video ini, siswa dapat yang pertama menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Dan yang ketiga, siswa dapat menganalisis pengaruh mobilitas sosial terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Mari kita masuk ke dalam materinya. Ini adalah gambaran dari seseorang yang ingin menjadi seorang direktur di perusahaan. Itu tidak akan mudah. Salah satu cara adalah merintis karir sebagai karyawan biasa, kemudian menjalankan tugasnya dengan baik, dengan tanggung jawab sebaik-baiknya, agar dia memperoleh prestasi yang tinggi sehingga dia bisa menduduki kedudukannya menjadi seorang direktur. Ini adalah perpindahan status sosial dari karyawan biasa menjadi seorang direktur adalah contoh dari mobilitas sosial. Maka, pengertian mobilitas sosial adalah seperti ini. Mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti ini, buku ini dipindah-pindah, itu banyak bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna yaitu seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial atau banyak orang. Sekarang menuju ke materi berikutnya yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial dibagi menjadi dua yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat karena vertikal dari bawah ke atas. Mobilitas sosial vertikal dibagi menjadi dua yaitu mobilitas vertikal ke atas atau social climbing dan yang kedua yaitu mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status dari atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang yang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya itu seorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik, kemudian dia berhasil mendapatkan kenaikan jabatan. Seperti ini. Ini karyawan biasa karena dia prestasinya baik, dia akan diangkat ke status atau kedudukan yang jabatannya lebih tinggi dari yang semula. Kemudian mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang dari atas ke bawah. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Contohnya seperti ini. Jadi seorang direktur dia pensiun maka dia tidak menjadi seorang direktur lagi, atau dia dipecat maka dia akan turun jabatannya. Seseorang yang memasuki masa pensiun maka kedudukannya dia akan menjadi lebih rendah atau turun jabatan atau dipecat dari pekerjaannya, maka kedudukan yang sosialnya tinggi kemudian turun ke kedudukan sosial yang rendah atau turun jabatan. Mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Contohnya yaitu ini adalah seorang guru di SMP 1, kemudian ini adalah seorang guru di SMP 12. Seorang guru yang pindah ke sekolah lain namun tetap dalam jabatan sebagai
seorang guru. Jadi sama-sama menjadi guru, statusnya masih sama atau horizon. Berikutnya yaitu faktor yang mendorong mobilitas sosial atau faktor pendorong mobilitas sosial. Apa saja? Yang pertama yaitu faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan yang terakhir yaitu faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Faktor struktural yaitu seorang rakyat biasa dia akan bisa menjadi seorang presiden. Ini adalah gambar-gambar presiden yang ada di Indonesia, yaitu dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Bambang Yudhoyono, dan Presiden Jokowi. Ini adalah orang-orang yang naik status sosialnya dari sosial bawah ke sosial yang paling tinggi karena faktor struktural. Itu 7 tokoh Indonesia yang berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik Indonesia. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial yang tinggi, yaitu berupa jabatan politik yang tinggi, yaitu presiden. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Rakyat biasa dapat mengalami mobilitas sosial yang setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden karena dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Ini adalah gambar proses pemilu. Hal ini tentu berbeda dengan sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan, di mana pengganti raja adalah keturunan dari sang raja itu sendiri. Berikutnya adalah faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam sikap, dalam pengetahuan, dan dalam keterampilan. Keberhasilan dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas sangat ditentukan oleh sikap, perilaku masing-masing individu itu sendiri. Maka contohnya yaitu 2 orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Tapi hanya satu yang diterima, yaitu individu yang memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup. Itu yang diterima. Faktor sosial ini adalah faktor pendorong yang ketiga, yaitu faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kedudukannya yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Yang keempat adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka dapat mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Faktor politik. Masyarakat yang hidup di negara yang aman dan damai akan lebih mudah melakukan mobilitas sosial dibanding dengan masyarakat yang hidup di negara yang sedang mengalami peperangan. Negara yang sedang mengalami peperangan akan membuat pemerintah lebih sibuk dalam mengurus keamanan negara daripada meningkatkan perekonomian. Kemudian dalam akses pendidikan, orang yang memiliki pendidikan yang berkualitas akan lebih mudah melakukan mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Orang yang tidak mengalami pendidikan yang bagus akan lebih sulit mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Berikutnya adalah faktor yang menghambat mobilitas sosial. Yang pertama adalah kemiskinan. Bagi masyarakat yang miskin, untuk mencapai status sosial merupakan hal yang sulit. Salah satu penyebabnya adalah kemiskinan atau wujudnya adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya,
tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Yang berikutnya adalah diskriminasi. Diskriminasi artinya adalah pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan golongan. Perlakuan membedakan seperti ini akan sangat tidak baik. Selain dapat mengakibatkan konflik, juga dapat menghambat mobilitas sosial. Demikian materi yang dapat Pak Guru berikan untuk kalian, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian menjadi lebih paham akan mobilitas sosial. Demikian, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.